Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya. Solawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan video ceramah dari Ustadz Firanda dengan judul, Membangun Keluarga Sakinah. Tema ini sangat penting bagi kita semua, karena keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Mari kita simak dan renungkan setiap nasihat dan ilmu yang akan disampaikan dalam ceramah ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal bagi kita dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita dengarkan tausiah Ustadz Firanda dengan niat yang ikhlas dan hati yang terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keluarga sakinah ya. Karena as-sukun atau sakinah dalam keluarga dituntut dalam syariat sebagaimana ayat yang sering kita dengar, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri bagi kalian litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenteram dengan istri-istri kalian. Jadi as-sakinah, mawaddah dan rahmah itu dituntut dalam membangun sebuah keluarga. Rumah tangga jika di dalamnya berisi sakinah, kemudian mawaddah, rasa cinta dan rahmat, kasih sayang, maka itu adalah surga dunia, Tetapi kalau ternyata kehidupan rumah tangga jauh dari sakinah, tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan, tidak ada rahmat, tidak ada cinta kasih antara suami dan istri, maka ini adalah, kalau boleh saya katakan, neraka dunia ya, penderitaan bagi seorang istri yang berkepanjangan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi seorang suami. Maka kalau kita ingin bahagia, kita harus berjuang ya untuk bisa mewujudkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga kita. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang sakinah banyak, sampai para ulama menyebutkan ada sekitar 8 ayat tentang sakinah. Allah turunkan dalam Al-Qur'an dan semuanya menunjukkan bahwasanya sakinah itu, ketentraman, ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan, sakinah terhadap orang-orang beriman agar bertambah keimanan mereka. Dalam ayat yang lain, "Fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Maka Allah turunkan sakinah, ketentraman, ketenangan terhadap rasulnya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang beriman. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim." Sungguh Allah telah ridha kepada para sahabat yang membaiat Nabi di bawah sebuah pohon. Allah mengetahui keikhlasan hati mereka, fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Maka Allah turunkan sakinah kepada hati-hati mereka. Jadi ini semua dalil bahwasanya sakinah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentraman, ketenangan dalam rumah tangga itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara pertama agar kita bisa meraih ketentraman dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada cara lain kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para salaf dahulu, mereka kalau bertemu mereka saling berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tatkala bersendirian. Tatkala tidak ada orang bersama kita. Apa kata Maqil bin Ubaidillah Al-Jazari? Beliau berkata, "Kanatil ulama idza iltaqaw tawasaw bihadhihi al-kalimat wa idza ghabu kataba biha ba'dhum ila ba'dhin." Dahulu para ulama
Kalau mereka bertemu, mereka selalu saling mewasiatkan di antara mereka tentang nasihat-nasihat ini. Wa idza ghabu, kalau ternyata mereka tidak bertemu, kataba biha ba'dhum ila ba'd, ternyata mereka tuliskan di antara mereka. Kalau mereka bertemu, mereka saling mengingatkan tentang nasihat ini. Kalau mereka tidak bertemu, maka mereka menulis surat satu dengan yang lainnya. Apa isi nasihat tersebut? Man aslaha sariratahu aslahullahu alaniyatahu. Barang siapa yang perbaiki sarirahnya, yaitu tatkala rahasia dia, kesendirian dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang orang tidak melihatnya, maka Allah akan perbaiki alaniyahnya, yang nampaknya juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ada orang ternyata zahirnya bermasalah, Allah bongkar aib-aibnya, bisa jadi memang sarirahnya bermasalah. Memang hubungan dia dengan Allah tatkala dia bersendirian itu bermasalah, sehingga Allah bongkar sebagian apa? Aib-aibnya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang perbaiki hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan memperbaiki hubungan dia dengan hubungan manusia, ya. Wa man ihtamma bi amri akhiratihi kafahu Allahu amra dunyahu. Barang siapa yang perhatikan urusan akhiratnya, maka Allah akan perhatikan urusan dunianya. Di sini yang perlu kita perhatikan, man aslaha sariratahu, ya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah. Barang siapa yang perbaiki urusan rahasianya antara dia dengan Allah tatkala dia bersendirian. Barang siapa yang perbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Ini poin yang sangat penting. Bisa jadi hubungan kita dengan istri kita tidak baik, renggang, ya, bermasalah terus karena hubungan kita dengan Allah tidak beres. Hubungan kita dengan Allah tidak beres. Bisa jadi hubungan kita dengan suami kita pun demikian. Hubungan yang buruk, penderitaan yang terus-menerus, yang berkelanjutan. Kenapa? Karena sang istri hubungannya dengan Allah buruk. Hubungannya dengan Allah buruk. Kalau kita ingin dicintai oleh istri kita, kalau kita ingin dicintai oleh suami kita, yang mengatur hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam ayatnya, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Dan Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Seandainya engkau wahai Muhammad menginfakkan harta, ya, seluruh yang ada di atas muka bumi ini, kau tidak bisa menggabungkan hati-hati mereka, tetapi Allah yang menggabungkan hati-hati mereka. Bisa jadi, ya, setelah menjalani rumah tangga yang panjang, tiba-tiba kita enggak suka sama istri kita. Bisa jadi setelah mengalami perjalanan rumah tangga yang panjang bertahun-tahun, puluhan tahun, tiba-tiba istri kita benci dengan kita. Yang mengatur hatinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kelanggengan, ya, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hidup di zaman yang banyak maksiat yang bisa kita lakukan tatkala kita bersendirian. Kita punya teman yang sangat berbahaya, bermanfaat tapi bahaya juga banyak, yaitu HP. HP ini, ya, sangat berbahaya. Kalau seorang tidak bertakwa kepada Allah, maka dia akan melihat hal-hal yang haram. Ya, bisa jadi dia duduk berjam-jam melihat hal yang haram, ya, sebagian orang hobi, ya. Atau dia mencicil setiap hari 10 menit lihat yang haram, ya. Mencicil, nanti lihat lagi, pagi 10 menit, sore 10 menit. Lihat laki-laki melihat gambar-gambar wanita yang haram baginya, melihat film-film yang tidak boleh dia tonton seharusnya, atau melihat sinetron-sinetron yang tidak boleh dia lihat harusnya. Wanita pun demikian, lihat film-film yang tidak pantas untuk dilihat. Ya, film India, ya, film Korea sekarang apa? Film macam-macam, ya. Dia tiap hari lihat seperti itu. Terus bagaimana mau bahagia dalam kehidupan rumah tangganya? Sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah, mungkin Allah tidak turunkan sakinah bagi kita. Maka yang pertama, ini suatu yang harus kita perhatikan kalau ingin bahagia, ya ikhwan, akhwat, ya, harus bertakwa kepada Allah. Saya sering sampaikan bahwasanya kebahagiaan itu berbanding lurus dengan ketakwaan. Semakin seorang bertakwa, dia akan semakin bahagia. Semakin orang jauh dari Allah, dia semakin tidak bahagia. Meskipun zahirnya seakan-akan dia bahagia, tetapi pasti ada kesengsaraan dalam hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang sesak, kehidupan yang menderita. Meskipun dipenuhi dengan harta yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang mewah, ya.
tetapi Allah akan berikan kepada dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang penuh dengan penderitaan, ya. Sementara ada sebagian orang yang mungkin hidup sederhana, miskin, rumah juga kecil, ya, mungkin dia juga punya utang, ya, tetapi dia hidup tenang, hidup bahagia. Kita lihat senyuman terpancar dari wajahnya. Padahal dia punya masalah banyak, tapi dia bisa menghadapi dengan tenang, dengan bahagia, masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda dengan anak-anak, dengan istrinya. Kenapa? Rahasianya ternyata dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda ingin bahagia, ingin dicintai oleh istri, ingin dicintai oleh suami, ingin ada mawaddah dan rahmah, ingin ada sakinah, maka bertakwa kepada Allah dan minta ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pertama yang mungkin seorang hendaknya perhatikan, ya, jika ingin membangun rumah tangga yang sakinah, ya, antara suami dan istri. Kemudian perkara kedua yang harus kita perhatikan kalau kita ingin meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, kita harus yakin bahwasanya di antara orang yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan kita. Orang yang berhak yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan kita, istri kita atau suami kita. Lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada yang lainnya. Adapun lelaki terhadap istri, ya, maka telah datang dalil umum yang menegaskan akan hal ini. Yaitu Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Ini hadis, saya harap bapak-bapak hafal hadis ini. Ibu-ibu juga kalau bapak lupa ingatkan hadis ini. Sebaik-baik orang di sisi Allah adalah yang terbaik bagi siapa? Istrinya, ya. Mungkin ibu-ibu sudah hafal. Bapak-bapak yang sering lupa, ya. Ya. Hafal, ingat, ini barometer yang sudah digariskan oleh Nabi. Bahwasanya manusia terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Ternyata bermuamalah rumah tangga ini membuka pintu besar untuk masuk dalam surga. Kita terkadang memikirkan masuk surga, salat yang benar, puasa yang benar, sedekah yang benar. Ada pintu surga yang sebenarnya luar biasa. Justru itu pahalanya sangat banyak, yaitu bermuamalah dengan istri dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena durasi kita bersedekah tidak lama, durasi kita salat tidak lama. Durasi kita puasa mungkin tidak lama, kita enggak mungkin puasa tiap hari. Tapi durasi kita untuk bermuamalah dengan istri lama atau tidak? Lama. Antum sehari ketemu istri berapa jam? 1 jam Ustaz. Ente ngapain aja 1 jam? Kemana aja 23 jam? Coba. Ya. Ketemu istri durasinya tiap hari lama. Ini menunjukkan kalau kita benar-benar pandai dalam mengatur muamalah kita dengan istri, berarti argo pahala jalannya jalan banyak. Argo pahala jalan terus. Maka jangan antum melalaikan ini. Nabi sudah menegaskan, sebaik-baik lelaki adalah yang terbaik bagi apa? Istrinya. Nabi menegaskan, aku suami yang terbaik. Ya. Ya. Apalagi kalau antum pengangguran, ya. Tentu banyak lagi waktunya sama istrinya. Kita bekerja 8 jam, 10 jam, pulang kita ketemu istri. Ketemu istri, tidur dengan istri, pagi-pagi ketemu istri, ya. Kalau kita pandai mengatur muamalah kita dengan istri, maka argo pahala jalan terus. Ini dalil bahwasanya yang terbaik, orang terbaik yang harus kita baiki di antaranya adalah istri kita. Oleh karenanya kalau antum berpikir ingin memberi hadiah kepada teman, maka hadiah kepada istri lebih utama. Kalau antum berpikir ingin membahagiakan tetangga, istri lebih utama untuk antum bahagiakan. Seperti itu. Kalau antum mudah memaafkan orang lain mencaci maki antum mudah memaafkan teman di kantor, antum maafkan, maka istri lebih utama untuk antum maafkan. Ya. Oleh karena datang dalam hadis tadi secara detail. Seperti kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran indallahi alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi SAW, sekeping dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, sekeping dinar yang kau infakkan untuk budak, sekeping dinar yang kau infakkan untuk jihad di jalan Allah, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk istrimu, yang lebih besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk apa? Istrimu. Ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada keluarga lebih utama.
Ya, oleh karena kalau Anda tatkala telepon memilih kata-kata yang baik sama kawan, mengucapkan kata-kata bercanda menyenangkan kawan, kenapa tidak bercanda dengan istri? Bercanda dengan kawan mungkin dapat pahala, dengan istri pahala lebih besar. Kalau Anda betah ngobrol sama kawan, cerita sana sini, ngalur ngidul, ya. Sama istri harusnya juga betah ngobrol, ya. Ngalur ngidul sama apa? Ngetan sama ngetan sama apa? Ngulon, ya. Kalau sama kawan ngalur ngidul, ente ngalur ngidul ngetan ngulon sama istri. Lebih utama untuk ngobrol sama istri. Ya. Bukankah saya sering sampaikan bagaimana hadis Nabi, ya, Rasulullah SAW ngobrol bersama istrinya. Ya. Bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan tsumma raqada. Kata Ibnu Abbas, aku tidur di rumah bibiku Maimunah, aku dengar Nabi ngobrol sama istrinya beberapa waktu lalu beliau tidur. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab, ya, as-samar fil ilm, bab tentang begadang karena ilmu. Padahal hadisnya tentang obrolan suami istri. Ini dijadikan dalil, kata Ibnu Hajar, bahwasanya sebagaimana seorang begadang karena baca hadis, karena baca Quran, karena ikut pengajian dapat ilmu, seorang begadang karena ngobrol sama istrinya juga dapat pahala. Sebagaimana orang begadang baca hadis, ya, dengarkan pengajian, mudzakara ilmu, berdiskusi, berdialog tentang masalah agama, dia dapat pahala, maka dia diskusi sama istrinya, ngobrol dengan istrinya juga dapat pahala. Jadi hendaknya kita rubah mindset, cara kita berpikir, bahwasanya orang yang paling utama untuk kita baiki di antara adalah istri kita. Apalagi jasanya banyak sama kita. Ya. Di antara jasa yang besar adalah dia yang melahirkan anak-anak kita. Dia yang mengurus anak-anak kita, dia yang merawat anak-anak kita. Ya, kalau antum sakit siapa yang rawat? Istri atau pembantu? Ayo ngaku aja, istri atau pembantu? Yang ngurus istri, ya. Terus antum campakkan, antum hinakan, kalau ngobrol enggak pilih kata-kata, tidak memperhatikan perasaannya, ya. Antum di luar seperti kelinci yang begitu lembut, pulang seperti singa yang begitu garang, ya. Baik. Jadi orang yang paling utama yang kita baiki adalah istri kita, sehingga tatkala kita bermuamalah kita harus menghadirkan dalam diri kita bahwa ini ada pahalanya. Ini antara suami kepada istri, demikian juga istri kepada suami. Hadis yang masyhur di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu bertemu dengan seorang wanita, Nabi bertanya, "Adzatu ba'lin anti?" Kau punya suami? Kata sang wanita, "Iya ya Rasulullah." "Bagaimana sikapmu dengan suamimu?" Kata dia, "Aku bersungguh-sungguh berkhidmat kepada suamiku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Surgamu atau nerakamu. Ini camkan ibu-ibu. Di antara hal yang paling memudahkan seorang wanita masuk surga atau masuk neraka adalah muamalah dia terhadap apa? Suaminya. Terlebih lagi para ulama menjelaskan, setelah seorang wanita menikah dengan seorang laki, maka dia lebih utama untuk taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Hak suaminya lebih besar daripada hak kedua orang tuanya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Bukan ada yang protes, "Ustaz, bagaimana? Ibu yang merawat saya, ibu yang mengandung saya, bapak saya yang cari nafkah, kok setelah menikah bisa berubah? Yang lebih utama adalah suami." Kita bilang ini aturan syariat. Aturan syariat. Syariat memandang bahwasanya kepatuhan istri terhadap suami ini sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga. Sangat berpengaruh dalam menumbuhkan ajyal, generasi-generasi yang hebat tatkala wanita patuh kepada suaminya yang saleh, ya. Ini pengaruhnya luar biasa. Lagi pula benar ibu dan ayah anti bersusah payah untuk merawat anti. Tapi anti hidup sama ayah dan ibu berapa tahun? Taruhlah hidup 20 tahun, 30 tahun, ya. Ada yang 40 tahun, ya. Perawan tua ada, ya. Tapi rata-rata wanita apa? Nikah umur 20, 25, ya. 30 sudah mulai jarang yang nengok, ya. Tapi biasanya 20, 23, 25 diambil orang. Jadi anti hidup sama bapak dan ibu 25 tahun. Terus sama suami bisa lebih daripada itu. Bisa lebih daripada itu. Maka wajar jika kemudian syariat memandang bahwasanya ketaatan kepada suami lebih utama daripada ketaatan kepada ayah dan ibu anti setelah anti menikah. Dan ada masalah syariat. Maka anti harus menerima. Ini aturan syariat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan
an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Taat kepada suami. Ya, suami itu pintu surga sekaligus pintu neraka jahanam. Hati-hati. Ya. Kalau ternyata seorang wanita tidak pandai bermuamalah dengan suaminya, selalu menyakiti hati suaminya, tidak menghormati suaminya, tidak pernah berkata-kata lembut kepada suaminya, maka ini bencana baginya. Bencana baginya. Selalu mengeluh, selalu menuntut. Ini bencana baginya di akhirat. Makanya Rasulullah SAW berkata tatkala salat Id, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita bersedekahlah, sungguhnya kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Ditanya, "Lima ya Rasulullah?" Kok bisa ya Rasulullah? Kata Nabi, "Li'anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian suka kufur kepada kebaikan suami. Wa tuksirnal la'nah, kalian suka mengumpat. Wa tuksirna syaka, kalian suka mengeluh. Ini para wanita. Suaminya pulang sudah kerja keras dari pagi sampai sore, pulang cuma bawa uang sedikit, marah-marah. Benar-benar itu perkataan, ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditinju, itu benar itu. Benar, banyak orang menderita seperti itu ya. Ya. Banyak lelaki yang menderita. Sampai saya pernah lihat ada tulisan di trek, jauh-jauh dicari-cari, pulang-pulang diomelin. Kasihan itu supir trek. Bayangkan dia sudah seperti sampai ngantuk-ngantuk minum minuman yang supaya enggak ngantuk-ngantuk. Saya pulang di rumah diomelin sama istrinya. Ya. Ada seorang supir cerita sama bosnya kawan saya. "Pak, saya ini pulang ya. Saya kemarin kasih orang tukang parkir cuma 10.000 didoain banyak oleh tukang parkir. Makasih Pak Haji, makasih." Padahal belum haji mungkin. Dia doain banyak. Begitu saya pulang ke rumah istri saya kasih 50.000, kok cuma segini? Kok cuma segini? Subhanallah. Mana doanya? Enggak ada terima kasih, enggak ada syukron, enggak ada apa semua. Tidak bersyukur kepada suami. Ya kalau suami mungkin tidur aja ya bolehlah anti ngomelin suami. Ya, tapi suami kerja jelas. Dia berkeringat, keluar dari pagi pulang sore. Mungkin diomelin sama orang, diomelin sama bos, pulang-pulang dia mengharapkan ya sambutan dari istrinya yang luar biasa. Ternyata diomelin sama istrinya. Ini perempuan penghuni neraka jahanam seperti ini. Penghuni neraka jahanam. Betapa banyak wanita kalau berbicara sama laki-laki lain, Masya Allah begitu lembutnya, begitu halusnya, dengan wajah berseri-seri. Begitu sama suaminya, perkataannya tidak ada penghormatan sama sekali. "Mas, cebokin anak-anak mas. Mas, gorengkan telur. Mas, cuci pakaian." Masya Allah. Masnya dianggap pembantu ya. Nggih. Apalagi masnya sangat sayang kepada istrinya, jadi bulan-bulanan. Jadi sebagian istri kalau suaminya bantu sebagian, kesempatan untuk diperintah terus-menerus. Ini tidak diperbolehkan. Kata-kata kasar. Tapi begitu istrinya kalau telepon Grab atau Gojek pesan sesuatu, "Gojek iya bisa pesan makan ini mas." Ini lembut sekali sama Gojek. Luar biasa. Kalau beli bakso juga dengan penuh kelembutan. "Mas, baksonya mas. Tambahin pentolnya mas ya. Sausnya mas ya." Enggak ada bilang, "Mas, baksonya mas." Enggak ada. Suaminya dia kasari, tukang bakso dia lembutin. Mungkin suaminya berangan-angan jadi tukang bakso. Oleh karenanya harus kita berubah mindset kita. Orang yang paling utama untuk seorang wanita baik adalah apa? Suaminya. Bagaimana tidak baik? Ini kunci surga dan neraka di suaminya. Ibu kalau ingin masuk surga, bahagiakan suami. Berusaha untuk melayani suami dengan sebaik-baiknya. Susah Ustaz, berat Ustaz. Itulah cobaan hidup. Sebagaimana suami anti dicoba dengan kerja, diomelin sama orang, keluar pagi, pulang malam, berjalan dengan, apalagi naik motor dengan asap kendaraan yang luar biasa. Ngantuk-ngantuk ditahan. Ya. Sampai terkadang sholat ditunda-tunda. Sampai lembur-lembur segala, subhanallah. Bulan Ramadan lembur, coba. Dia berjuang, itu ujian hidupnya. Anti juga punya ujian hidup. Bagaimana melayani suami, bagaimana menyenangkan suami, bagaimana mengurus anak-anak. Kalau ingin sakinah, maka harus dalam benak anti bahwasanya suami adalah orang yang paling utama untuk saya baiki. Orang yang paling utama untuk saya lembuti. Orang yang paling utama
untuk saya pilih kata-kata tatkala bertutur kata dengannya. Orang yang paling utama, kalau dia ajak ngobrol saya harus segera memperhatikan. Oleh karenanya musibah kalau seorang wanita sudah pegang HP-nya, suaminya panggil, sayang. Sudah HP terus. Lihat gini. Gambar apa? Sepatu bagus. Repot. Gambar tas semuanya. Apalagi sekarang online semua, mumpung belum ada pajak ya. Online semua dilihat. Padahal dia enggak punya duit. Suami juga enggak punya duit ya. Oleh karenanya orang yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan kita. Kemudian di antara hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa menemukan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan sakinah. Ini sering disampaikan tapi tidak mengapa kita saling mengingatkan. Terkadang kita lupakan. Ingat bahwasanya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Allah menyimpan kesempurnaan hanya untuk di surga. Semua hal tidak ada yang sempurna. Mobil enggak ada yang sempurna, rumah enggak ada yang sempurna, ustadz enggak ada yang sempurna, ya. Istri enggak ada yang sempurna, suami enggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, makanan tidak ada yang sempurna, minuman tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan cuma ada di akhirat. Allah sengaja menjadikan hal-hal di dunia tidak sempurna agar seorang merindukan apa? Kesempurnaan, ya. Maka kalau kita tahu tidak ada yang sempurna, nikmatilah sesuatu yang tidak sempurna tersebut. Kalau kita berharap kesempurnaan, kita tidak akan pernah bahagia, kita tidak akan pernah sakinah. Kalau suami kita punya salah, tidak banyak, ya wajar, demikianlah laki-laki. Ya, kalau kita melihat wanita istri kita punya kesalahan, wajar. Dia wanita, manusia. Oleh karena cerita yang saya sering dengar dari Syekh Abdul Razak berulang-ulang, kalau dia sudah berbicara tentang keluarga, dia selalu bercerita tentang Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Tatkala ditanya oleh seorang lelaki pemuda yang menceraikan istrinya gara-gara perkara sepele. Gara-gara perkara sepele. Maka Syekh bin Baz berkata, hurul ain fil jannah. Wahai sang pemuda, kalau kau berharap bidadari, bidadari cuma di mana? Di surga. Ya. Kalau di dunia tidak ada bidadari, ya bidadari di Sukabumi, bidadari di Makassar, bidadari dari Jawa, ya. Tidak ada yang sempurna cuma di surga kelak. Pasti ada kekurangannya. Dengan demikian, tatkala muncul kesalahan dari istri kita, dari pasangan kita, dari suami kita, maka segera yang pertama kita lakukan, kita ingat kebaikan-kebaikannya. Kita benamkan kesalahan ini dalam lautan kebaikannya. Istri kita misalnya salah, dan dia pasti punya salah. Kita segera ingat kebaikannya. Dia ibunya anak-anak. Waktu saya sakit, dia yang ngurusin. Waktu saya ngelamar tidak punya duit, dia mau terima saya. Ingat itu semua ya. Ingat semua itu ya. Ya. Ingat kebaikan-kebaikannya. Kalau saya sakit, dia yang pijit ya. Dia yang ngurusin makanan saya, dia yang cucikan piring saya, dia yang ngurus anak-anak saya. Kalau ibu saya sakit, dia yang ngurus ibu saya. Ingat serentetan kebaikan-kebaikannya sehingga kesalahannya 1 2 3 4 5 sampai 10 itu ringan di mata kita. Itu cara pandang yang benar. Karena tidak ada kesempurnaan kecuali di akhirat kelak. Ya. Demikian juga istri. Kalau dia lihat suaminya punya salah, ingat kebaikan-kebaikan suaminya. Suami saya yang berusaha payah mencari nafkah, keluar pagi, pulang petang mencari nafkah. Ya. Suami saya yang belikan saya ini, suami saya yang belikan saya mahar, suami saya yang melindungi saya, suami saya yang terus ingat kebaikan-kebaikannya. Ya. Adapun wanita yang celaka, penghuni neraka jahanam adalah neraka wanita yang hanya mengingat keburukan suaminya dan melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Kata Nabi SAW, "Idza ra'at minka syai'an law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kata Nabi SAW, jika engkau wahai seorang suami melakukan kebaikan kepada istrimu sepanjang tahun, kemudian sang istri melihat satu keburukanmu, maka dia akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Ini wanita penghuni neraka jahanam yang hanya ingat keburukan dan lupa dengan kebaikan-kebaikan suami. Hati-hati ya. Kebaikan-kebaikan dilupakan, kesalahan-kesalahan suami diingat-ingat.
Mas, kamu memang begitu. Kamu pernah gituin saya pada tahun 2017. Kamu pernah 2015. Waktu kita lagi kunjungan ke rumah ibuku, kamu beginiin saya. Subhanallah, ini wanita hafalannya kuat. Hafizah. Hafalan kesalahan kuat. Kebaikan-kebaikan suami tidak dihafal. Ya, ini terkadang terungkap dari sebagian istri. Ternyata kamu tidak pernah mencintaiku. Bagaimana tidak pernah mencintaimu? Anak kita sudah 10, ini dari mana keluar semuanya ini? Tanpa cinta begitu saja. Bagaimana tidak mencintaimu, beratmu sudah 72, gimana? Tidak cinta, siapa yang kasih makan kamu kalau tidak cinta? Jadi, hati-hati ibu-ibu, ya, ingat, tidak ada yang sempurna kecuali di surga kelak. Nanti kalau ibu-ibu masuk surga, bersama suami ibu masuk surga, semuanya akan menjadi sempurna. Suami menjadi laki sangat sempurna, wanita juga menjadi sangat sempurna. Baik. Di antara hal yang membuat kita untuk bisa menemukan sakinah dalam kehidupan rumah tangga, di antaranya berusahalah kita mencintai pasangan kita selain cinta tabi'i, natural kita cinta kepada lawan jenis, tempelkan juga kita mencintainya karena Allah. Kita mencintai istri kita karena Allah. Tatkala kita mencintainya karena Allah, kita sabar dengan kesalahan-kesalahannya. Kenapa saya cinta istri saya? Karena Allah. Saya cinta istri saya karena dia berkhidmat kepada saya. Saya cinta kepada istri karena istri saya salat, istri saya rajin baca Quran, istri saya ngurusi anak-anak saya. Saya mencintainya karena Allah, bukan yang sekedar syahwat belaka. Istri juga terhadap suami demikian. Kalau kita hanya cinta karena syahwat, itu akan pudar. Istri kita kalau sudah 45, sudah 50, sudah mulai apa? Keriput ya. Sudah mulai mau pasang macam-macam kayak mau inilah. Mau pakai apa namanya? Bedak lah macam-macam lah, spidol lah, enggak akan berubah kondisi. Tetap saja keriput. Ya, apalagi sudah 60. Sudah capek mencapai top, tua ompong peot, sudah mau diapain. Jadi kalau kita mencintai istri kita karena fisik ya, itu hanya ya, tidak melanggengkan suatu kehidupan rumah tangga, tapi kita mencintainya juga karena Allah. Kita cinta dia karena Allah, kita perhatian sama dia karena Allah, kita disuruh menyayangi dia, Allah yang suruh. Kita disuruh untuk memuliakan istri kita karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membuat dia merasakan dia nomor satu, ya. Itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Istri pun demikian, ya. Berusaha mencintai suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membuat pemikiran kita seperti itu, insyaallah kita lebih langgeng tatkala kita menjalani kehidupan rumah tangga. Kemudian di antara hal yang bisa membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, jauhi buruk sangka. Jauhi buruk sangka ya. Dalam satu hadis diriwayatkan Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam satu bab, beliau beri judul bab la yaturku ahlahu lailan idza atala al-ghaibah makhafata an yatakhawanahum aw yaltamisa atharatihim. Kata Imam Al-Bukhari, bab tentang janganlah seorang lelaki pulang malam-malam hari setelah lama dia meninggalkan istrinya. Jadi kalau dia mau pulang siang hari, kalau dia masuk pintu, ketuk pintu, jangan malam hari. Sudah ninggalin istrinya seminggu, 2 minggu. Kalau pulang, jangan malam hari tiba-tiba ketuk pintu. Kenapa? Khawatir dia akan mendapati hal-hal yang tidak dia sukai, atau khawatir dia akan terlihat seakan-akan mencari-cari kesalahan-kesalahan istrinya. Jadi dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an ya'tiya ar-rajulu ahlahu turuqan." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka seorang laki mendatangi istrinya di malam hari. Artinya pulang dari safar kemudian mengetuk pintu rumah di malam hari. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya tamtasita al-mughibah wa tastahidda al-mughibah. Al-mughibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kalau dia pulang di siang hari agar istrinya bersiap-siap sehingga dia bisa menyisir rambutnya karena kebiasaan dia nyisir di siang hari, atau maaf dia bisa mencukur bulu kemaluannya untuk menyambut kedatangan apa? Suaminya. Tapi kalau dia datang dadakan malam hari, istrinya tidak siap-siap. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taliju 'alal mughibat, fa inna syaitana yajri min bani Adam majra dam." Janganlah seorang datang tiba-tiba di malam hari, mengutuk pintu, masuk
bertemu dengan istri yang sudah lama dia tinggalkan. Kenapa? Bisa jadi timbul suudzon. Kata Nabi, fa inna syaitana yajri min bani adam majrad dam. Karena syaitan masuk mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Kenapa kalau dia pulang malam tiba-tiba istrinya semerawut, timbul ini istri saya kok begini atau dia dapati mungkin kondisi yang tidak menyenangkan, timbullah suudzon. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar tatkala membahas hadis ini dia memberi faedah wa fihi at-tahridu ala tarki ta'arrud lima yujibu su'udzan bil muslim. Hadis ini menunjukkan seorang hendaknya meninggalkan perkara-perkara yang bisa membuat seorang berburuk sangka kepada seorang muslim yang lain. Maka Nabi melarang seorang lelaki pulang di malam hari tiba-tiba, khawatir dia mendapati kondisi yang tidak menyenangkan, akhirnya dia buruk sangka sama istrinya. Ini dalil bahwasanya kehidupan rumah tangga jangan dibangun di atas apa? Buruk sangka. Barang siapa yang kehidupan rumah tangganya dibangun di atas buruk sangka kepada pasangannya, maka mereka menderita. Bayangkan kalau seorang istri tiba-tiba jadi detektif. Ya, suaminya pulang, terlambat sedikit, Mas. Kenapa pulang? Terlambat 10 menit. Kenapa, Mas? Diberhentikan depan pintu. Detektif, diinterogasi. Seperti ini apa enak hidup seperti ini? Punya istri seperti ini, detektif. Nanti suaminya ditelepon, dah angkat-angkat lagi bicara. Mas, lama sekali bicara sama siapa sih? Coba sama siapa? Apa yang dibicarakan? Detektif. Apa enak punya istri seperti ini? Sangat tidak enak ya. Pulang HP-nya dibuka. Nah, Mas ini apa Mas? Ini kenapa dihapus Mas? Ini Sari siapa ini? Sari. Sarifudin Mas. Semuanya diperiksa. Apa enak hidup seperti itu? Pulang-pulang sudah niat baik. Pulang lebih cepat. Biar ketemu istri. Loh, Mas kok pulang lebih cepat Mas? Ada apa Mas? Ayo Mas. Ya buat kamu pulang lebih cepat, sudah dicurigai lagi. Sayang, bulan ini gaji papi sekian. Papi ini pasti ada yang disimpan. Tumben lapor-lapor gaji. Repot. Jadi semua salah kalau seorang sudah rumah tangga dibangun di atas apa? Kecurigaan. Oleh karenanya, banyak ulama yang berfatwa, tidak boleh istri membuka HP suaminya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Saya hanya nukil fatwa ya. Kenapa? Karena dengan membuka HP, sang istri akan banyak suudzon. Kita boleh curiga kalau memang ada dalilnya ya. Sebagaimana waktu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam melaporkan kepada ayahnya Nabi Yakub bahwasanya Nabi Yusuf telah diterkam oleh serigala, dibunuh oleh serigala. Kemudian mereka datangkan bukti, mereka pulang di malam hari dalam kondisi menangis. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Kemudian mereka datangkan baju yang sudah berlumuran dengan darah. Waktu baju tersebut diterima oleh bapaknya Nabi Yakub langsung curiga. Nabi Yakub mengatakan, qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Ini tidak benar ini. Kenapa dia mendapati ternyata baju Nabi Yusuf tersebut penuh darah tapi tidak robek-robek. Padahal kalau orang diterkam serigala harusnya bajunya apa? Robek. Ini serigala baik kayak apa ini? Kok tidak dicakar-cakar Nabi Yusuf alaihissalam? Maka seperti itu boleh seorang apa? Curiga. Tetapi kalau enggak ada apa-apa, tahu-tahu buka HP, setiap hari periksa HP, apalagi pulang dari safar, periksa. Ini tidak benar. Bahkan saya katakan tadi sebagian ulama berfatwa ini hukumnya apa? Haram, dan ini merusak kehidupan rumah tangga. Merusak kehidupan rumah tangga. Ya. Apalagi sebagian suaminya bercanda tentang poligami sama kawannya. Padahal penakut, cuma bercanda-bercanda aja sok jagoan. Akhirnya dibaca oleh istrinya, ngamuk, wow. Akhirnya jadi berani dia poligami. Tadinya dia takut lihat istrinya kayak gitu, dia berani poligami. Ngapain? Enggak boleh. Ya. Jadi hati-hati ya ibu-ibu ya. Kalau suami Anda alhamdulillah soleh dan macam-macam ya, Anda tingkatkan pelayanan sama suami, ya, tunjukkan cinta kepada suami ya. Jangan hidup dengan di atas kecurigaan, enggak boleh. Apalagi syaitan, saya kan sudah sampaikan berulang-ulang bahwasanya program utama syaitan adalah menceraikan suami dengan istri. Hadis dalam Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblis yadha arsyahu 'alal ma', thumma yab'atsu sarayahu, fa adnahum minhu manzilatan 'azamun fitnah,
Fa yaji ahdum fa yaqulu ya fa'altu kadza wa kadza. Qala ma fa'alta syai'an. Iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian iblis mengutus anak buahnya untuk menggoda manusia. Anak buahnya yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Maka datang anak buahnya ngelapor, "Iblis, saya sudah gini-gini." Kata iblis, "Belum. Saya sudah gini-gini." "Belum." Sampai ada yang datang, "Iblis, la azalu bihi hatta farraqtu baini wa baina imra'atihi." Saya selalu mendekati sang lelaki sampai akhirnya saya ceraikan dia dengan apa? Istrinya. Kata iblis, "Ni'ma anta." Ente setan yang hebat ya. Oleh karenanya kita ini ingat, setan ingin kita berpisah dengan istri kita. Maka jangan sampai kita menjadikan berburuk sangka sebagai tunggangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini penderitaan seperti ini. Latih diri kita untuk husnudzan kepada istri kita. Kecuali dia melakukan hal yang sangat buruk, membuat kita harus curiga. Kalau tidak, ngapain kita curiga sama dia? Haram. Tidak boleh kita curiga sama istri. Haram, tidak boleh curiga sama suami. Ya. Oleh karenanya, agar kita bisa hidup dengan sakinah antara suami istri, jauhilah sikap curiga, berburuk sangka, ya, yang dilarang dalam syariat. Kemudian di antara hal yang harus dijauhi selain berburuk sangka, dalam kehidupan rumah tangga jauhi metode studi banding ya. Jangan studi banding ya. Jangan kita bilang ya, istriku kenapa kamu enggak seperti istri si fulana? Kenapa kau enggak seperti kakakmu? Kenapa kau enggak seperti adikmu? Kenapa kau enggak seperti ibumu? Istri aja dibandingkan dengan ibunya saja dia tidak suka. Istri dibandingkan dengan kakak adiknya dia tidak suka, apalagi dibandingkan dengan istri orang lain. Sama seorang suami juga tidak ingin dibanding-bandingkan dengan suami orang lain. Ya. Papi, kenapa papi tidak seperti Abu Fulan? Kenapa papi tidak seperti Abu Fulan? Kenapa papi tidak seperti si Fulan? Suaminya marah, udah kamu kawin aja sama si Abu-Abu tadi. Menyakitkan tatkala seorang istri dibandingkan dengan wanita lain, dan menyakitkan bagi seorang suami tatkala dia dibandingkan dengan suami yang lain. Ya, maka seorang jika ingin hidup tentram, bahagia, kalau melihat kekurangan istrinya, maka dia nasihati istrinya tanpa membandingkan dengan wanita lain. Kalau seorang istri melihat kesalahan pada suaminya, nasihati suaminya tanpa membandingkan dengan suami yang lain. Ya, oleh karenanya di antara kesempurnaan kenikmatan surga, Allah sebutkan, Allah siapkan bidadari yang mereka tidak pernah membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Para bidadari yang menundukkan pandangan mereka, mereka tidak pernah melihat kecuali kepada suaminya di surga, tidak pernah melihat laki-laki lain. Bahkan Allah menegaskan, lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Bahkan para bidadari tersebut tidak pernah disentuh oleh manusia manapun dan jin manapun. Dia tidak pernah disentuh lelaki, tidak pernah lihat laki lain. Bagaimana dia membandingkan suaminya dengan lelaki lain? Oleh karenanya, kalau kita memiliki istri tidak pernah banding-bandingkan kita dengan lelaki lain, itu kebahagiaan. Kalau seorang wanita memiliki suami tidak banding-bandingkan dengan wanita lain, maka itu kebahagiaan ya. Maka jauhi studi banding dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Kemudian di antara hal yang bisa membuat keluarga sakinah, biasakan ucapkan kata-kata yang menyenangkan. Kalau istri melakukan sesuatu yang baik, bilang syukran. Ya. Kita begitu mudah mengatakan kepada orang jazakallah khair, sedikit jazakallah khair. Sama istri enggak pernah jazakillah khair. Enggak pernah. Sebagian orang seperti itu. Apa susahnya istri kita sudah goreng nasi goreng meskipun agak asin dikit. Dia bilang jazakillah khair. Enak. Cuma kebanyakan garam. Kan bagus. Jangan bilang apa itu nasi goreng. Kemarin saya makan di istri teman saya enak nasi goreng. Waduh. Ini bahaya seperti ini. Latih diri kita untuk subhanallah, istri itu kalau kita bilang dia jazakillah khairan, dia senang. Syukran habibati. Bahkan begitu pentingnya hal ini sampai syariat membolehkan dusta demi untuk menemukan cinta kasih antara suami istri. Padahal dusta itu dosa besar. Tidak halal bagi seorang mukmin berdusta, tapi kata Nabi, la yahilul kadzib illa fi thalath.
Tidak halal dusta kecuali 3 perkara. Fil harb, dalam berperang boleh dusta. Yang kedua, fil islah baina dzatil bain, tatkala mendamaikan orang yang bersengketa. Dan yang ketiga, kalamur rajul ila imraati wa kalamul mar'a ila zawjiha. Seorang laki berbicara dengan istrinya atau istrinya ngobrol dengan suaminya. Ini boleh dusta. Dusta dalam hal apa? Dalam hal menumbuhkan cinta kasih. Dalam hal menumbuhkan cinta kasih. Bukan dusta dalam hal menjatuhkan hak istri. Ini enggak boleh. Ya. Dia tidak kasih nafkah sama istri. Mana mas kok enggak ada nafkahnya? Aduh saya enggak dapat gaji. Padahal dia ada gaji. Ini dusta yang haram. Seperti ini. Tapi kalau dusta untuk cinta kasih sama istri enggak ada masalah. Ya. Ya. Apalagi perkataan yang benar yang itu menunjukkan cinta kasih. Iya zakillah khair. Kita beri penghargaan kepada istri kita. Istri kita sudah mijit-mijit kita. Syukran istriku. Lain kali nanti Abi belikan emas insyaallah ya. Seperti itu ya. Bahkan kita boleh tadi gombal, berbohong. Istriku kau wanita tercantik di dunia ini. Ah, masa sih mas? Masa sih? Dia tahu kita bohong tapi dia begitu. Senang. Kita jelas ini bohong nomor 1. Bilang istri kita tercantik di dunia jelas bohong. Tapi dia senang-senang aja. Ya, kamu tercantik waktu saya lagi tidur enggak ngelihat. Jadi kita boleh ya, kita boleh seperti itu. Kalau dia masak masakan kita puji masakannya. Kalau dia berias kita bilang Masya Allah kamu beda hari ini lebih cantik ya. Dia senang dipuji. Wanita tuh senang dipuji, lelaki senang dihormati. Kapan lelaki menunjukkan pujiannya kepada istrinya dia akan semakin sayang kepada suaminya. Kapan sang wanita menunjukkan penghormatan kepada suaminya, suaminya akan sayang kepada istrinya. Namun terkadang dua-duanya hilang. Istri tidak hormat kepada suami dan suami juga jarang memuji istri ya. Jadi ya latih diri kita untuk mengucapkan kata-kata yang menunjukkan penghormatan kita kepada istri, kecintaan kita kepada istri. Nabi SAW waktu ditanya man ahabbun nasi ilaik, siapa orang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Rasulullah mengatakan apa? Aisyah. Jadi saya sering sampaikan ya ikhwan. Para pelaku maksiat, tukang zina, mereka pandai romantis sama pacarnya, pada teman zinanya. Kenapa kita yang orang Islam yang dicontohkan oleh Nabi, kita tidak romantis sama istri kita? Kenapa tidak romantis sama pasangan kita? Kita kalah dengan para pezina, dengan para pembohong, para pelacur yang mereka lebih pandai romantis ya. Ya. Oleh karenanya seorang berusaha menunjukkan cintanya kepada istrinya dengan tutur kata yang lembut ya. Sering kita mengatakan jazakillah khairan, terima kasih ya, syukran habibati. Sering kita ucapkan gitu, itu lebih baik daripada sekuntum bunga mawar yang kita belikan tiap bulannya. Kata-kata itu sangat penting dan itu punya pengaruh luar biasa dalam keromantisan sakinah dalam kehidupan rumah tangga ya. Kalau perlu kita tulis syair, kita kirim buat apa? Istri kita ya. Kalau enggak bisa pintar tulis syair, cari syair-syair di tulis ya. Baik. Hadirin hadirat rahmatillah subhanahu saya rasa sampai di sini saja ya. Kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Semoga antum dan kita semua bisa menjadi pasangan suami istri yang sakinah, yang bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Jangan lupa dalam salat malam doain istri, istri juga dalam salat malam doakan apa? Suaminya. Sisihkan waktu untuk doakan keluarga. Bagaimana sikap seorang istri yang suaminya kembali kepada agama sebelumnya, sebelum mereka menikah? Padahal mereka menikah telah puluhan tahun, selama 20 tahun. Dan sikap suaminya pun baik dan mendukung kegiatan ibadah istri anak-anaknya. Saat ini sang istri pun mulai hijrah dan syar'i dan apa yang harus dilakukan sang istri menyikapi suaminya tersebut. Sang suami sudah menyatakan sikapnya dan tegas bahwa tidak bisa menjalani agama Islam. Kalau dia baru saja murtad, dia berarti murtad. Dia tadinya bukan Islam, kemudian masuk Islam, menikah. Berjalani kehidupan 20 tahun, kemudian dia murtad. Kalau dia murtad, baru waktu yang singkat didakwahi. Semoga dia kembali. Kalau ternyata dia tidak mau kembali dan dia menyatakan saya tidak akan menjalani agama Islam, saya akan kembali kepada agama saya, maka wajib bagi istri untuk cerai. Harus meninggalkan apa?
suaminya. Bahkan bukan cerai lagi, ini terputus hubungan pernikahan secara otomatis dalam syariat Islam. Maka dia harus menjauhi istrinya, tidak boleh digauli oleh suaminya. Mohon maaf suamiku, ini aturan Islam. Dia harus sabar menghadapi itu ujian hidup, ya. Kecuali kamu berubah, ya. Kalau enggak, selesai, ya. Tidak bisa. Meskipun suaminya baik, meskipun suaminya mendukung ibadahnya, ibadah anak-anaknya, tapi ini aturan Islam. Bahwasanya kalau suami murtad, maka pernikahan otomatis apa? Terputus. Apakah benar hadis yang menyatakan bahwa kalau seorang suami yang sering membuat istrinya menangis, maka rezeki suaminya akan berkurang? Saya baru dengar hadisnya. Kalau ada mudah-mudahan sahih ya. Tapi saya baru dengar hadisnya. Terkadang ada hadis-hadis yang menyenangkan tapi ternyata apa? Dhaif ya. Seperti ada hadis, barang siapa wanita mana saja yang bersabar kalau suaminya poligami, dia masuk surga Firdaus. Seandainya hadis ini sahih, saya akan sebarkan. Tapi hadisnya apa? Tidak ada. Repot. Ini sama. Ya. Yang jelas suami kenapa menyakiti hati istrinya? Saya tidak tahu hadis ini. Tetapi kalau secara syariat sangat mungkin. Karena di antara yang menghalangi rezeki adalah dosa-dosa. Kalau suami sering menzalimi istrinya, membuat nangis istrinya tanpa sebab yang benar, menyakiti hati istrinya, maka dia berbuat dosa menzalimi istrinya. Khawatir memang akan terganggu usahanya. Allah alam bisawab, tapi saya baru dengar hadis ini ya. Kalau ada ustaz yang menyampaikan hadis seperti ini, tanyakan ustaz dalam buku mana hadis ini ya. Tanyakan, siapa tahu ada hadisnya. Kalau tidak ada hadisnya, ustaz tersebut akan ditegur bahwa ini hadis yang tidak benar ya. Saya sering berjalan pagi jalan kaki. Saya dengar orang ceramah. Setiap saya dengar dia ceramah, dia nyampein hadis-hadis palsu. Ini hadis dari mana? Ngomong sembarang seenaknya. Ya akhi, ini agama ya akhi. Tidak boleh anda bicara sembarangan. Kalau ada hadis sebutkan, kalau enggak ada enggak boleh bicara. Nabi bersabda. Kalau kita bilang, mohon maaf, kita bilang Pak Presiden ngomong gini, ternyata benar. Enggak benar. Ini kan ngawur. Padahal Presiden tidak ngomong gitu, kemudian kita bikin hoax, kita bilang Presiden ngomong gitu. Enggak benar. Apalagi Nabi SAW. Tapi ada lagi yang bertanya? Langsung boleh ya. Ada lagi? Mungkin dari Anasat. Misalnya nih Sat, ada seorang suami istri, terus suaminya poligami gitu Sat. Masya Allah. Terus dia dusta, bilang katanya nggak kawin lagi gitu. Nah terus ketahuan nih Sat, disuruh cerai. Berarti dia nggak pandai berdusta itu? Nah dia dusta. Nah terus cerai, tapi ternyata nggak diceraikan Ustaz, tapi dibilang sama istrinya udah cerai. Nah ini apa dusta kayak gini diperbolehin gitu. Jadi double dusta Saudara. Nggak, saya bilang orang kalau poligami ya, mungkin boleh awal dia menyembunyikan, tetapi tidak boleh dia sembunyikan selama-lamanya. Dia harus sampaikan. Sunnahnya kalau orang berpoligami tidak menyembunyikan. Sunnahnya demikian. Dia harus, makanya yang poligami harus punya mental ya. Kalau ternyata penakut, ya omong besar aja, geledek terus nggak ada hujannya. Guntur kita dengar tiap hari, tapi hujannya nggak pernah turun. Maka saya bilang ikhwan, ini nasihat dari seorang syekh. Orang yang mau poligami ada dua model. Orang yang poligami dua model. Yang satu, dia ingin poligami karena benar-benar dia khawatir dirinya takut terjerumus dalam maksiat, takut melihat hal-hal yang haram. Atau dia punya tujuan yang benar-benar saya ingin punya keturunan yang banyak, saya ingin pokoknya tujuan yang syar'i. Dan dia khawatir dia terjerumus dalam maksiat, maka hendaknya dia poligami dan tidak peduli apa yang terjadi. Paham? Karena menyelamatkan agamanya lebih utama daripada dia memperhatikan perasaan siapapun. Kalau benar-benar dia seperti itu. Kalau tidak poligami dia berzina. Maka hendaknya dia nekat bismillah, poligami apapun terjadi dia hadapi. Tapi model kedua, goyang-goyang. Saya pingin tambah senang aja, tambah ini, tambah masalah. Kalau dia ragu-ragu, modal tidak cukup, ya, tidak berani mengumumkan poligaminya, macam-macam permasalahan, mending dia mundur sejak awal. Daripada banyak permasalahan. Tuh kan saya sudah bilang apa? Ya, kalau orang sudah takut maksiat, apa ya sudah poligami apa yang terjadi? Tapi kalau ternyata dia alhamdulillah dengan keluarganya bahagia, cuma dia terprovokasi sama orang ya.
ya, bukan karena sesuatu yang benar-benar dari dalam hatinya, maka mending dia tidak usah. Karena akan banyak masalah yang timbul. Saya katakan bahwasanya kalau orang poligami, sunnahnya dia tidak menyembunyikan. Nabi apa poligami diam-diam? Tidak. Bahkan Nabi bikin walimah. Karena di antara sunnahnya menikah ada apa? Walimah. Diumumkan agar orang tahu. Ya, saya sudah punya istri 2. Saya sudah punya istri 3. Ya. Sehingga yang mau mendaftar ngerti, oh masih ada 1 kosong. Ya. Formulirnya masih 1 kosong, 3 sudah terisi. Tapi kalau poligami diam-diam, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi seperti tadi, cekcok. Akhirnya bohong sana, bohong sini. Hidup penuh dengan kebohongan. Ya. Bohong istri pertama, bohong istri kedua. Anak-anak dibohongin. Ya. Dan macam-macam kejadian. Ya. Akhirnya yang jadi masalah tatkala timbul percekcokan. Akhirnya istri pertama benci sama istri yang kedua. Ya. Akhirnya, jangan bilang istri tua, istri baru. Jangan. Ya. Banyak yang sensi ya. Bilang istri yang satunya dan istri yang satunya. Dua-duanya istri satu. Akhirnya apa? Berkelahi antara istri yang satu dan istri kedua. Akhirnya perketikan tersebut berlanjut kepada ribut. Jadi itu musibah. Kita musibah nanti di alam barzah. Kalau begitu caranya. Dan bahkan sebagian orang meninggal. Akhirnya ya. Dia tidak tahu kalau suaminya punya istri kedua. Akhirnya harta warisnya diambil seluruhnya. Tidak diberikan kepada istri yang kedua. Padahal ada anak-anaknya yang punya hak sama dengan anak yang pertama. Jadi itu terjadi, ikhwan. Ini semua karena suaminya bahlul. Tatkala poligami, tidak punya jati diri sebagai seorang laki. Tidak punya mental, penakut. Terus Anda berani poligami, menanggung berbagai macam masalah seperti ini. Tidak adil, badan miring dan macam-macam nanti hari kiamat. Maka seorang kalau poligami benar-benar gentle, ya. Kalau dia sembunyikan di awal-awal saja, tapi jangan sembunyikan terus-menerus, ya. Karena problemnya berat, ya. Akhirnya tadi permasalahan timbul dan macam-macamnya. Jadi saya tidak menyarankan berpoligami dengan cara seperti itu, ya. Wallahu alam bisawab. Kalau niat kita semua punya niat. Cuma niatnya besar atau niatnya kecil, terkadang redup, terkadang hilang. Terkadang muncul tiba-tiba. Ya, ya ikhwan ya. Ya udahlah, enggak usah banyak omong ya. Pertanyaan yang lain aja, saya juga malas jawab pertanyaan. Yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Ada satu. Ustaz, saya mau bertanya, saya wanita berhijab. Jika suami saya menginginkan saya lepas hijab dan dia berkata, saya akan menanggung dosanya. Apa yang harus saya lakukan? Ya tidak bisa. Ya. Kita tidak boleh taat kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita taat kepada suami kita, kita berdosa dan suami kita dapat dosa yang double. Dosa dia dan dosa kita juga, dia yang pikul dan dosa kita tetap kita pikul. Ya. Baik. Ada lagi yang bertanya? Sudah tidak ada? Sampai di sini saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi rumah tangga yang sakinah, dikumpulkan di dunia dan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bersama-sama ceramah yang sangat bermanfaat dari Ustadz Firanda mengenai membangun keluarga sakinah. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan kita serta bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Firanda atas ilmu yang telah dibagikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan kepada beliau dalam dakwahnya.